Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan-rekan para petani Nusantara, khususnya para petani jahe merah. Di sini saya mau bercerita sedikit dan semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin memulai atau berminat untuk budidaya jahe merah. Pada awalnya ini saya memulai jahe merah ini berawal dari pemikiran saya. Saya sebagai karyawan salah satu perusahaan swasta dan ingin mempunyai suatu usaha atau pemasukan atau sampingan selain dari pekerjaan saya. Dan setelah pencarian jenis-jenis usaha apa, dan saya tertarik kepada jahe merah. Dan alhamdulillah dari pencarian itu saya menemukan suatu wadah yang menurut saya ini bermanfaat banget untuk saya sebagai pemula untuk petani jahe merah, yaitu suatu komunitas petani jahe merah Sinamela Farm di bawah bimbingan Bapak Asep atau Bapak Asep, dan beliau adalah koordinator dari PT Akar Emas Semesta, salah satu pembudidaya atau komunitas terbesar di Indonesia skala nasional. Dan saya juga banyak belajar dari yang punya PT Akar Semesta ini, Kang Sarip. Dari video-videonya sangat banyak menginspirasi untuk kami dan khususnya untuk saya dalam budidaya jahe merah ini. Ini saya lagi di samping rumah dan lagi ngecek untuk semaian saya untuk di bulan Juli ini. 1 Juli saya kemarin semai, dan ini tumbuhannya sekarang tanggal 25 Juli udah segini. Ini saya pakai polybag kecil dulu, nantinya saya pindah tanam ke polybag yang besar. Untuk polybag yang besar saya pakai ukuran 60, dan satu polybag saya kasih 4 bibit dengan harapan nanti untuk panen per polybagnya itu minimal di 2 kilo. Untuk teman-teman atau rekan-rekan yang mau bergabung dengan kami PT Akar Semesta, boleh untuk telepon atau konsultasi, nanti ada di video di sini. Beliau ada Bapak Asep, beliau akan membimbing dan menginformasikan tentang konsep penanamannya. Jadi penanamannya ini kita konsepnya itu tiap bulan tanam, dan nantinya setelah 10 bulan itu kita bisa panen. Jadi setiap bulan kita semai, dan nanti harapannya itu setelah 10 bulan kita panen juga tiap bulannya. Jadi kita punya gaji tambahan, gaji sampingan selain dari gaji kita. Dan kemampuan saya paling untuk saat ini per bulannya itu di 2 kilo atau 3 kilo. Dan kedepannya mungkin kita kalau ada modal lagi akan lebih besar lagi, dan nanti panennya kita juga pendapatannya lebih gede lagi. Untuk 2 kilo itu rata-rata 1 kilo kan jadi setelah rimpangnya dipotek itu kita semai, bisa jadi kita ambil yang bagusnya itu 40 bibit ya, 40 tunas dari 1 kilo. Berarti kalau 2 kilo itu 80 tunas atau 80 bibit. Dan nanti saat kita pindah tanam ke polybag 60, satu polybag itu diisinya 4, sekitar kita punya 20 polybag kali 2 kilo, 40 kilo kita panen, itu minimal. Untuk harga bibit rimpang itu sudah ditentukan dari PT AS. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau bergabung dengan PT AS, nanti mulai dari bibit, mulai dari SOP penanaman, perawatan dan pemupukan sampai panen, itu semua udah disediakan dari PT AS, ada SOP-nya. Jadi kalau menanam bibit jahe dari Akar Emas Semesta ini, jangan khawatir tentang nanti penjualan pada saat panen, karena panen kita akan dibeli lagi sama PT AS, dan itu tertuang dalam kontraknya, ada MOU-nya. Jadi jangan khawatir, dari mulai tanam sampai panen itu sudah terkoordinir dengan baik, ada SOP-nya. Nanti kita lihat tanaman-tanaman jahe merah saya, dan semoga ini dapat
menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mau berbudidaya atau bertani jahe merah. Di sini saya lagi proses semai untuk yang bulan Juli ini. Dan hasilnya ini bagus-bagus, segar-segar, hijau-hijau. Ini jahenya jenis jahe merah Jahira. Dan jangan lupa ini adalah program jahe merah organik PT AS. Jadi kita tidak pakai pupuk kimia, full organik. Dari mulai pupuk dan pengendalian hama itu kita pakai organik. Dan itu tertuang dalam SOP-nya, ada cara-caranya. Kebetulan saat ini saya lagi berkunjung ke Abah Asep dan beliau lagi santai-santai sambil ngopi untuk lebih meyakinkan kita atau menginspirasi kita. Ada baiknya kita dengarkan penjelasan konsep dari Abah Asepnya langsung mengenai penanaman dan budidaya jahe merah ini dari akar semesta. Dan beliau adalah Pak Asep adalah yang punya Sinamelia Farm di sini. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Abah Asep. Assalamualaikum, Bah. Sehat, Bah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat. Kita ngopi-ngopi di siang hari ya, Bah ya. Bah, minta dijelasin, Bah, untuk rekan-rekan yang barangkali berminat atau bergabung untuk budidaya jahe merah yang sedang kita lakukan ini, Bah. Silakan, Bah. Intinya gini Pak Bintang. Jadi dalam setiap budidaya dari awal dulu ya kita ngobrol gitu ya. Jadi kita harus kenal dulu supaya kita lebih paham keilmuannya, terus praktekan. Ya alhamdulillah Pak Bintang sudah mulai tanam. Sebenarnya dari bulan kapan Pak Bintang? Saya kemarin yang terakhir Juli. Tiap bulan Pak ya? Tiap bulan dari Januari kemarin. Hasil obrol ini betul-betul Pak Bintang ini bisa melaksanakan budidaya dengan secara kontinu atau sistem. Iya, Pak. Gabung dari awal ke Sinamelia Farm yang tergabung di PT Mas Krista. Di konsep budidaya di AS jadi sebetulnya memang kami ini belum menemukan yang bisa langsung hektaran banyak gitu. Tapi memang mungkin masih hitung-hitungan gitu kan. Coba-coba dulu gitu ya. Modalnya itu besar. Dengan kemampuan kita lah, Pak. Ya, tapi alhamdulillah gitu dengan adanya wadah komunikasi Sinamelia Farm yang langsung saya kelola. Ya alhamdulillah tiap bulannya lancar menanam, semai, kita tanam gitu kan. Dengan antusias ya, tetap semangat ya, Bah. Dan akhirnya segala sesuatu hal yang di budidaya terjadi Bintang, termasuk bukan saja yang manis sama Bintang ya. Betul, kita menemukan yang kendala-kendala. Nah, kita tapi belajar bareng di grup ya, Pak ya. Alhamdulillah sebetulnya kalau boleh jujur Bintang Ya, kita selaku anggota PT Akar Mas Krista, kita sudah dibekali modul ilmu yang tebal gitu ya. SOP-nya gitu ya. Cuman rata-rata cuman di print, kadang-kadang didiamkan aja. Kalau itu keilmuan sudah ada. Iya, udah ada di situ semua. Dan kita treatmentnya kita bisa terjadwal dengan baik. Betul kita jalankan SOP-nya. Jadi perawatan untuk POC-nya, POC NPK-nya, semua sekali JPT-nya gitu kan. Iya. Jadi masa vegetatif itu betul-betul kita dilaksanakan treatment POC JPT-nya, termasuk penjagaan perawatan hama. Jadi kadang-kadang kan orang terlena sehat-sehat aja gitu kan. Malah perlu itu memang dijaga dengan juga kita aplikasi semprot P6. Oh, P6. Dan memang dengan konsep-konsep yang sudah dilakukan memang rata-rata per bulan tuh 200 polybag. Kita yang kemarin kan sebenarnya 20 polybag. Nah, ya. kalau kita punya per bulan 200 itu kira-kira kita untung berapa, Bah? Ya, coba dijelaskan, Bah. Di AS ini kan grade A itu 52.500 per kilonya kalau kita panen berarti ya. Jadi alhamdulillah komitmen karena kita sudah kontrak dengan buyer PT AS. Berarti kalau di pasar murah kita mah tetap ya bayar. Kita kan udah kontrak. Kalau di pasar murah ya kita nggak bisa dijual ke pasar. Kita mah nggak iya, udah kontrak. Maksudnya harga kita tetap segitu ya. Iyalah. Oh iya, mantap, Bang. Ya. Jadi kita kan sudah ada kepastian, tinggal kita konsep budidayanya aja yang betul-betul ya, supaya bisa menghasilkan jahe yang betul-betul grade A gitu kan. Iya, betul. Jadi dengan 200 polybag itu target di situ kan ada target 2 kilo. Rata-rata ya. Target 2 kilo per polybag. Nah, jadi kalau 200 polybag kan berarti 400 kilo. Berarti ya, berarti 12 juta. 20 juta. 400 kali 50 berarti. 20 juta. 20 juta satu kali panen. Satu kali panen. Itu kalau 200 polybag. Itu ambil maksimal lah gitu ya. Maka kita ambil yang minimal lagi Pak Bintang. Minimalnya taruhlah karena kan di AS itu kan harga tuh ada 3 harga ya.
harga kita ambil dengan konsep yang di rata-rata 30.000 Ya. aja. Dari ABC itu ya kita ambil rata-rata 30.000. Harga tengah berarti ya, Pak? Tengah. Jadi dengan maksimalnya kita punya paruh kilo 12 juta. 12 juta. Itu pahit-pahitnya ya, Pak ya. Bakal dipahit lagi bintang. Lebih pahit lagi ada. Misalkan cuman kita sekilo. Ya, grade C berarti. Enggak, maksudnya Oh, kalau hasil kita panennya kita sekilo. sekilo. Berarti kan Berarti cuma 200 kilo. 200 kilo misalkan harga ambil lagi yang sedangnya 30.000 masih 12 juta bintang. 12 juta. Iya. Itu cuma waktu lama Pak, itu kan Hmm. butuh waktu setahun. Setahun ya. Tapi insya Allah konsep ini sudah mulai dijalankan di tim kita ya, yang rutin tiap bulan, ada yang per 3 bulan sekali, dan disesuaikan dengan lahannya, dengan modalnya gitu. Betul. Bahkan kalau saya bahkan ada yang kemarin ada yang kilo per bintang. Sekilo. Konsep saya minta kilo, monggo tuh. Mau nyoba dulu. Cuman kalau di sistem itu kan minimal 3 kilo per bulan. Berarti itu di luar ini ya. Enggak kita daftarin dulu. Enggak, masuknya ke tim kita, bisa. Oh iya. Bisa sama saya. Oh gitu. Yang penting nanti masuk di PPAS ini. Nah, untuk modal yang tadi 200 polybag itu kan kira-kira berapa, Pak? Sebetulnya kalau begini ya bintang ya, dari tayangan-tayangan YouTube, kemudian ada juga dari tayangan Bang Syarif dari Ya, AS Pusat, dari admin, ya banyak yang ngebayar ke saya tertarik yang budaya ini. Pas Ya. ngobrol-ngobrol budaya AS ini kan harus dari awal sampai akhir, jadi dari hulu ke hilir. Iya. Dia tidak ujung-ujung misalkan dia langsung tanam langsung dijual. Betul, betul. Dari awal persiapan harus melaporkan termasuk data-data kulit dan jadi bibitnya. terpantau ya? Bibitnya dari Terpantau terus. Rata-rata pas ngomong bibitnya 82.500 gitu kan. Per kilo ya, Per per kilo. kilo Itu di pusat. Belum nyampe ke operator gitu kan. Ya untuk ke kita kan ongkos kirim kan 7.000 Pak. Iya. 7.000 kita. Jadi kan bisa rata-rata 96.000 96 per kilo untuk bibit rimpangnya ya. dipangnya gitu kan. Ya rata-rata mereka coba Berat ya? Berat. Padahal mah dihitung-hitung Iya. bibit sama perawatan sama itu masih banyak perawatan loh. Setahun loh ya. Iya. Setahun. Tapi kita udah pasti pembeliannya, penjualannya. Jualannya udah pasti. Harga udah bagus. Allah. Udah terpengaruh dari harga pasar mau turun naik kita mah udah tetap ya. Penting jaga keorganikannya. Nah, iya. Dan di grup ini juga saya sama harapkan ini hidup grup ini sebagai sarana pemantauan juga, apalagi dengan zaman pandemi ini ya. Kita jarang ke lapangan, jadi minimalnya bisa memanfaatkan di sini sharing dan laporannya gitu. Jangan sampai budidayanya. budaya plong nggak laporan nggak apa gitu kan. Iya, kalau ada kendala kita. Intinya pokoknya semangat bintang lah. Semangat, dirutinkan, itu nabung bintang. Punten ya. Iya, betul. Kalau sebulan 200 polybag telah modalnya telah bibit sama persiapan lahan. Kalau di polybag akan beli dari polybag sama biaya AOK kerja yang mencangkulnya. Telah 2 juta 3 juta habis. 3 juta dari tadi kan misalkan minimal 12 juta kan masih lebih ya, Pak ya. Insya Allah Pak, Sebulan. rutinkan. Nanti jadi kita perih setahun lah. Betul. Pak Bintang, orang-orang yang sekarang punya gaji itu jadi yang namanya yang punya nik tuh ya. Nip. Nomor induk pegawai. Itulah mah kuliahnya S1, S2 sampai Iya. bahkan punten-punten. Ya zaman sekarang kadang kurang lehe-lehe mah bisa masuk. Betul, Pak. Mendingan kita budidaya aja, salah satunya jahe. Adapun tidak semua orang tanam jahe sunatullah Pak. Nggak mungkin semua orang tanam jahe. Betul. Kita Mudah-mudahan dengan tayangan kesempatan ini punya keilmuan bisa menginspirasi yang punya rekan-rekan yang punya punya penghasilan lebih lah gitu ya. dimanfaatkan. Atau yang punya modal boleh investasi juga ya, Pak ya. Ya, kebetulan di kita juga membuka hati itu. Kemarin juga ada yang ngomong berapa saya ya Pak. Ya, mangga. Butuh apa namanya? Ya ada juga mitra yang siap tanam, siap menanam. Ada cuma modal terkendala. Kita pertemukan. Ada modal nggak ada lahan itu. Ada lahan nggak ada modal gitu ya. Nama Bismillah, apapun yang kita lakukan paling utama memang kita pahami dulu konsep-konsepnya, termasuk yang di jahe ini gitu kan. Betul. Awalnya saya juga sama pembintang pemula. Tapi karena kita punya keinginan, akhirnya kita mencari ilmu termasuk kita sharing dengan orang yang berpengalaman. Iya, Insya Allah. dari situ banyak ilmu yang didapat ya, Pak ya. Ya. Kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu kendala-kendalanya. Betul, pembintang. Jadi mencoba praktekan gitu kan. Betul. Ya beda-beda orang Pak Bintang. Sampai sekarang itu daftar tunggu yang mau daftar tuh udah banyak. Tapi jangan banyak yang belum action.
PHP gitu Bah. Oh, PHP tak? Atau banyak mikir. Banyak mikir lah gitu, banyak mikir. Ya, keduluan sama orang nanti. Ya. Udah kebalik Fortuner, yang lain masih mikir. Fortuner berapa cicilannya, Pak? Kita buat DP aja dulu Pak. Nanti kalau panen. Ya, ya. Intinya semangat rekan-rekan anggota Farmstar di Ciawi Majak Kuning, ya, juga di Sinamaya Farm. Iya. Di konsep budaya AS ini diharapkan kita jaga kualitas, Betul. kontinuitas, ya, betul-betul jadi bisa istilahnya nanti kontennya bisa panennya tiap bulan Tiap bulan panen. karena yang menjadikan PT AS yang punya bayar ini ya bisa kontrak dengan kita karena mengharapkan Tiap bulan. kita itu punya stok tiap bulan Tiap untuk bulan dipanen. stok dipanen. Sehingga tidak ada istilah panen raya pemerintah. Iya. Karena memang kebutuhan jahe ini sebetulnya bukan saja musim panen pemerintah. Iya betul. Tiap hari. Apalagi khasiat jahe merah sekarang kan lagi viral. Tidak ada bukan lagi, alhamdulillah jahe merah ini bikin Menambah imun juga. di antaranya. Iya. Jahe merah. Luar biasa emang jahe merah ini. Ya. Nah, Bah, kalau ini yang mau bergabung atau ikut komunitas gimana Bah caranya Bah? Bisa menghubungi kami untuk wilayah kami Ciawi Majak Kuning, bisa kami bantu. Berapa aset ini ya? Bisa saya arahkan. Bagi yang di luar Ciawi Majak Kuning juga nanti saya arahkan ke koordinator terdekat. Oh, tiap Kebetulan wilayah sudah ada ya? dari 32 provinsi ini sudah 32 tersebar sekitar koordinator. 20 provinsi ya. Oh. Provinsi Skala nasional. dari mulai Sabang sampai Merauke. Insya Allah AS ini siap sebagai pelopor pertanian rempah-rempah Indonesia. Iya, siap semangat pokoknya Bah. Oke Bah, mungkin sekian dulu. Sekian dulu bincang-bincang kita dengan Abah. Mungkin nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Semoga bermanfaat dan mohon sudi kiranya yang belum subscribe untuk subscribe, like, share dan komen. Tanya-tanya di sini di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semayan 1 Juli. Nanti kalau udah usia 2 bulanan kita akan pindah tanam ke polybag yang lebih besar. Ini saya memanfaatkan lahan di sekitaran rumah. Kita manfaatkan untuk budidaya jahe merah. Untuk sekedar sampingan lah, menambah-nambah uang dapur, dan sisanya untuk beli Toyota Fortuner. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lagi semai juga untuk tanaman, untuk penanaman berikutnya. Jadi konsepnya kita tiap bulan tanam, sehingga nanti panennya juga nanti kita tiap bulan. Ini segar-segar nih, udah penuh, setiap polybagnya tuh udah penuh sama jahe. Ini karakternya jahe ini rimpangnya itu ke atas, jadi bukan ke pinggir. Jadi ini nanti kita uruk lagi dengan tanah, karena nanti rimpangnya itu munculan, kita timbun lagi dengan tanah dan kompos. Jadi nanti ini dari bawah itu ke atas rimpangnya itu bertingkat. Kalau untuk jahe merah ini jahe merah jenis Cahira dari PT Akarma Semesta. Dan yang ini adalah jahe merah yang usia sudah 7 bulanan. Sebentar lagi di bulan ke-10 udah bisa dipanen. Dan ini rimpangnya sudah banyak dan masih pertumbuhan, masih tunas baru masih. Dan ini akan semakin banyak dan memenuhi polybagnya. Target saya untuk satu polybag ini minimal 2 kilo di polybag 60 ini.
Ini cuaca pada jam setengah 12 siang, sehingga ini daun-daunnya itu terkena panas dan mulai seperti kurang air, padahal ini enggak. Nanti sore hari atau pagi hari ini segar lagi. Ini adalah proses masa penyembuhan setelah terserang penyakit daun-daun menguning seperti ini. Ini tadinya saya pakai polybag kecil, dan karena sesuatu hal telat pindah tanam dan keburu terserang penyakit kuning-kuning seperti ini, makanya baru sekarang saya pindah tanam. Tapi saya mau proses penyembuhan dulu, jadi belum saya pruning. Saya sehatkan dulu di polybag 60 biar segar dulu. Nanti setelah itu baru kita proses pruning. Kalau yang sebelah sana itu tahap pertama udah saya pruning dan sudah sehat juga. Ini tadinya sama, ini kena bercak-bercak kuning dan banyak tunas yang mati. Dan alhamdulillah setelah perawatan yang secara intens, dikasih nutrisi secara berkala, dan alhamdulillah hasilnya ini hijau-hijau, sudah hijau. Tinggal proses pembesaran dan mulai tumbuh tunas-tunas baru yang segar dan hijau. Ini saya barusan kasih kohek kambing, lalu kita siram biar segar. Dan tunas barunya alhamdulillah tumbuh sehat-sehat. Semoga tidak terkena penyakit lagi. Nah, yang ini baru kita mau sehatkan dulu untuk nantinya kita pangkas atau kita pruning batang-batang yang tuanya, dan kita biarkan tunas-tunas yang muda baru tumbuh biar sehat. Selain di polybag, saya juga coba langsung ditanam di tanah yang tadi kena bercak penyakit, dan sama di tanah juga udah mulai tumbuh tunas-tunas baru yang segar. Ini nanti setelah agak lumayan banyak tunasnya, nanti saya pruning juga seperti yang ini, nanti saya potong aja. Ini tunas dari rimpang pertama ini yang kena penyakit, nanti kita buang aja setelah tunas-tunas barunya bermunculan. Nah, ini alhamdulillah. Dan kalau sebelah sini saya itu nyemai, dan nanti rencananya langsung nggak pindah tanam, jadi langsung tumbuh di sini. Kita pendamkan rimpangnya. Ini saya kasih 22, ini kesana 4, jadi 8 rimpang saya kasih. Dan di sela-selanya saya kasih bedengan biar kita tahu posisi rimpangnya di sebelah mana. Mudah-mudahan nanti tumbuhnya sehat-sehat dan bagus, sempurna.